Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ermi Marelukbaka dari Universitas Pelita Harapan dari jurusan D4 TLM. Pada video kali ini di mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan sendiri merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Pada sistem pencernaan di manusia, terdapat dua proses, yaitu proses secara kimiawi dan proses secara mekanis. Yang pertama, pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus. Sedangkan pencernaan kimiawi sendiri yaitu pelarut dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Sistem pencernaan pada manusia dibantu oleh dua, yaitu organ pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Organ pencernaan terdiri atas rongga mulut, kerongkongan lambung, anus, usus besar, dan juga usus halus. Sedangkan kelenjar pencernaan sendiri terdiri atas pankreas, kelenjar ludah, dan juga hati. Yang pertama-tama kita membahas tentang rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi dua pencernaan makanan secara mekanis yang dibantu oleh gigi dan juga lidah, dan secara kimiawi dibantu oleh kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut terdapat gigi taring yang berfungsi untuk mengunyah dan merobek makanan. Yang kedua, gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Dan yang ketiga, gigi geram atau premolar dan molar yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang berikut adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah dibagi oleh tiga, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingualis. Fungsi kelenjar ludah yaitu mensekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitalin, mengubah amilium menjadi maltosa. Fungsi air liur sendiri yaitu berfungsi untuk pertama membasahi makanan, kedua mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Yang berikut adalah lidah. Bagian-bagian lidah, yang pertama rasa manis pada bagian ujung dan rasa asin pada bagian tepi depan, rasa asam lidah bagian tepi belakang, rasa pahit lidah bagian belakang atau disebut pangkal lidah. Fungsi dari lidah ini yaitu membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan agar berada di antara gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, mendorong makanan masuk ke esofagus. Yang berikut adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Dalam kerongkongan terdapat epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk membuka dan menutup makanan. Jadi saat kita makan dia akan membuka, dan saat kita tidak mengunyah makanan, dia akan menutup agar makanan tersebut tidak kembali. Yang berikut adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Lambung terbagi dari tiga bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Secara mekanis, pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Sedangkan secara kimiawi, pencernaan terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar terletak di dinding lambung di bawah fundus. Yang berikut adalah zat-zat getah lambung.
Yang pertama, asam lambung atau HCl, mematikan bakteri, mengubah sifat protein, mengaktifkan pepsinogen ke pepsin. Kedua, enzim pepsin, berfungsi merobek protein menjadi peptin. Yang berikut, enzim renin, yaitu mengaktifkan kaseinigen menjadi kasein. Yang berikut, enzim gastrin, merangsang sekresikan lambung. Yang berikut adalah usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong panjangnya sekitar 6-8 meter, dan ileum atau usus penyerapan, terjadi pencernaan kimiawi. Jadi pencernaan paling banyak, penyerapan protein yang paling banyak itu terjadi pada usus penyerapan. Yang berikut adalah usus 12 jari. Usus 12 jari ini berfungsi sebagai tempat pencerna makanan dengan enzim-enzim. Terdiri dari 2 saluran, yaitu kantung empedu, berisikan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati, berguna untuk mengemulsi lemak. Yang kedua, pankreas, menghasilkan getah pankreas atau bersifat basah yang mengandung beberapa jenis enzim, yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Yang berikut, fungsi enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama, amilase, mengubah zat tepung menjadi gula. Kedua, tripsinogen, diaktifkan oleh enteroksinase menjadi tripsin. Yang ketiga, tripsin, yaitu mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Yang keempat, lipase, lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang berikut adalah usus kosong. Terdapat enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Fungsi enzim yang pada usus kosong yaitu: pertama, enterokinase, yaitu mengaktifkan tripsinogen. Kedua, laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa. Ketiga, erepsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Ketiga, maltase, mengubah maltose menjadi glukosa. Ketiga, lipase, mengubah trigliserida menjadi gliserol. Yang berikut, sukrase, mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang berikut yaitu usus penyerapan. Usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang fili atau otot usus. Fungsi fili memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral, air. Diserap oleh kapiler darah dalam filia, diangkut menuju hati, sedangkan yang diangkut oleh pembuluh limfa adalah gliserol dan vitamin A. Yang berikut adalah usus besar. Itu ada 3 bagian secara umum, yaitu kolon transversum, kolon descendens, dan kolon ascendens. Dan juga di usus halus ini di ujungnya terdapat ada cecum dan appendix. Ada juga rectum dan juga kolon. Fungsi dari usus besar. Yang pertama, membentuk massa fase ketoran. Yang kedua, mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat berguna yang tersisa pada fases. Yang ketiga, tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Yang berikut adalah pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel esiner yang menghasilkan getah pankreas. Yang berikut adalah hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu atau binus. Sekian dari video penjelasan saya, teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.